Film ini menceritakan pertarungan umat manusia versus hewan laut purba yang dianggap bangkit kembali. Oleh karena itu, umat manusia merasa terancam sehingga para ilmuwan berencana untuk memusnahkannya demi keamanan hidup umat manusia. Bagaimana keseruan filmnya? Simak terus di pojok layar. Nonton film sambil rebahan. Film ini diawali dengan memperlihatkan regu Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang sedang melakukan misi penyelamatan para ilmuwan yang terjebak di kedalaman Palung Mariana. Proses penyelamatan pun berjalan sangat alot sebab mereka diganggu oleh entitas misterius yang membuaskan dan menegrikan. Selesai menyelamatkan para ilmuwan, kini giliran regu Basarnas yang terjebak tidak bisa keluar dari salah satu tempat yang berada di kapal selam sebab pintu utama telah ditenggar yang mengakibatkan macet. Pada saat itu sebut saja Asep sang ketua Basarnas dihadapkan dengan pilihan yang mengerumitkan. Sehingga akhirnya 5 tahun kemudian setelah peristiwa penyelamatan, kita diperlihatkan dengan stasiun penelitian yang bernama Manawan. Para ilmuwan melakukan eksplorasi Palung Mariana dengan tujuan ingin membuktikan bahwa ada dunia tersembunyi di kedalaman Palung Mariana. Tetapi setelah kejadian di awal film, tujuan Manawan berubah menjadi misi pemusnahan. Sesaat kemudian kita diperlihatkan dengan kru yang bernama Origin yang terlihat sedang melakukan penyelaman. Saat ini mereka berada di kedalaman 11.000 meter di bawah permukaan laut dan akan terus menyelam lebih jauh lagi. Sesaat kemudian kita diperlihatkan dengan keindahan Palung Mariana yang begitu menjerokkan. Kru Origin sangat terkesan dengan kehidupan Palung Mariana. Begitupun para kru yang berada di stasiun. Tapi pojok people, tak lama kemudian kenegrian pun dimulai. Tak lama setelah itu kapal selam yang ditumpangi kru Origin diserang oleh entitas misterius yang membuat komunikasi terputus dari pusat stasiun. Scene pun berpindah memperlihatkan rapat dadakan yang diadakan oleh pusat stasiun dan memperkirakan apa sebenarnya yang terjadi pada kru Origin serta langkah taktis apa yang dipakai untuk melakukan penyelamatan. Sesaat kemudian di Thailand kita diperlihatkan dengan sosok yang sangat mengesankan di setiap film-filmnya. Ya, dia adalah Jason Statham yang botak. Kita sebut saja Asep agar lebih memudahkan dalam pengucapannya serta mudah diingat. Tak lama kemudian Asep kedatangan tamu dari stasiun Manawan yang tentu saja kedatangan mereka adalah untuk meminta bantuan kawan Tun Asep. Akan tetapi Asep dengan tegas menolak membantu sebab trauma kejadian yang menewaskan kru Asep di awal film. Kemudian Dr. Zhang sang ketua stasiun Manawan mengeluarkan jurus ninja memelas dan memperlihatkan rekaman kru Origin yang saat ini terjebak. Please. Dan di sana juga terdapat mantan istri Asep yang bernama Siti. Scene pun berpindah memperlihatkan kondisi kru Origin di dalam kapal selam. Para kru sedang bahu-membahu memperbaikinya. Setelah kapal hurung, Siti mengingatkan untuk mematikan lampu. Tapi tiba-tiba mereka ditenggar oleh entitas misterius yang menyebabkan Siti kasogok obeng. Di stasiun pusat, para kru Manawan paciweuh teu puguh sebab ada notif kebocoran oksigen pada kapal selam kru Origin. Pada saat itu juga kita sebut saja si Gelis sang pemberani memutuskan untuk turun tangan menjemput serta ngaderek kapal kru Origin karena mereka tidak punya banyak waktu lagi. Sesaat kemudian setelah si Gelis menyelam, datanglah Asep yang berhasil dibujuk oleh ketua Zhang. Sebelum melakukan penyelamatan, Asep harus melakukan cek kesehatan jiwa terlebih dahulu.
Dikhawatirkan setelah kejadian 5 tahun lalu yang mengakibatkan 8 temannya meninggal, membuatnya rada miring. Setelah lolos tes kejiwaan, Asep segera bersiap-siap untuk melakukan aksi heroiknya. Sesaat kemudian, Asep terlihat ngedeg-deg norok tuur setelah kapal dicelupkan. Karena Asep adalah sang pemberani, maka kapal pun segera dalam mode penyelaman. Scene pun berpindah yang memperlihatkan kondisi Siti dan kru yang mengkhawatirkan. Sesaat kemudian, si Gelis telah sampai dan langsung melakukan penderekan. Tetapi belum juga mengaitkan kail derek, kapal yang ditumpangi si Gelis ditenggar oleh entitas misterius yang membuatnya ngacleng beberapa puluh meter. 3, 2. Ternyata itu adalah Mahacumi yang langsung mencengkeram erat kapal si Gelis. Pada saat-saat yang menegangkan, tiba-tiba si Cumi digegel oleh Megawati. Megalodon. Ternyata Megalodon inilah yang menyerang Asep di awal film dan kru Origin. Pada saat kapal si Gelis akan ditenggar kembali oleh Megalodon, Asep segera menembakkan cahaya-cahaya untuk memancing Megalodon. Dan setelah si Asep menolong si Gelis, dia pun langsung memerintahkannya untuk pulang ke daratan karena kapalnya sudah rusak. Asep pun dengan gagah berani langsung melakukan evakuasi kru Origin yang sudah lama menunggu pertolongan. Di saat sedang anteng-antengnya, tiba-tiba si Megalodon tantrum yang akhirnya nenggar menyebabkan salah satu kru Origin membuat keputusan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan teman-temannya. Tak lama kemudian, Asep, Siti, dan Om Lintuh selamat dari kejadian brutal Megalodon. Dan betapa mengenaskannya si Asep ketika disalahkan akibat meninggalnya salah satu kru Origin. Scene pun memperlihatkan kru Manawan yang sedang kongres membahas hewan buas yang bernama Megalodon. Sebelumnya masyarakat luas beranggapan Megalodon sudah punah jutaan tahun silam, sehingga temuan ini sangat-sangat mengejutkan. Megalodon yang dianggap punah kini hidup kembali dan ini menjadi ancaman baru bagi umat manusia, anggapannya. We have the discovery of a lifetime. Nah, pojok people, menurut info, Megalodon adalah hewan purba, hiu purba maha raksasa yang pernah hidup kira-kira sekitar 3,6 juta tahun silam. Yang artinya Megalodon pernah hidup pada tahun 3.005.000 pada tahun 3.059.974 tahun sebelum Masehi, yang bertepatan dengan peristiwa bumi mengalami pendinginan ekstrim yang menyebabkan pembentukan daratan serta perpindahan fauna dan tidak menutup kemungkinan sebagian besar fauna punah. Lanjut, tiba-tiba sang predator mendatangi stasiun, sontak mengejutkan si kecil dan seluruh kru akibat kedigan yang mengguncang stasiun tersebut. Setelah kejadian tersebut, sebagian kru mendatangi titik yang dianggap keberadaan Megalodon saat ini. Sesampainya di lokasi, alangkah terkejutnya mereka saat melihat serpihan kayu yang berasal dari salah satu kapal yang hancur serta bangkai hiu-hiu kecil, dan mereka juga menemukan potongan lengan manusia. Be safe. Yeah, thanks, Bill. Sesaat kemudian, Asep bergegas untuk menembakkan GPS Just keep swimming. yang bertujuan untuk mengamati aktivitas keseharian Megalodon. Tak lama kemudian, Asep berhadapan langsung dengan sang predator. Sontak membuat Asep terkejut dan sedikit panik. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindari. Asep dibantu para kru untuk segera melarikan diri dari ganasnya sang predator. Tapi bukan Asep kalau tidak membuat ketegangan dalam film-filmnya. Singkat cerita, Asep pun selamat.
Setelah kejadian menegangkan tersebut, Ketua Zhang mengutus si Gelis untuk menembakkan obat bius, yang kemudian tak lama salah satu kru melemparkan daging segar ke dalam laut untuk memanggil sang predator sehingga memudahkan untuk menembakkan obat tersebut dari jarak yang sangat dekat. Tak lama kemudian Megalodon mulai mendekat dan ngegedik dengan sekuat tenaga. Dikira Mega akan menjauh pergi, tiba-tiba ia kembali menyerang dengan lebih membrutalkan sehingga ngagusur perahu yang ditumpangi kru Manawan. Pertarungan semakin menegangkan dan membuat si Gelis kewalahan. Tapi ketegangan belum berakhir ketika si Asep hendak menyelamatkan si Gelis dan secara bersamaan harus berhadapan dengan si Mega yang tiba-tiba untungnya si Asep masih di tayungan akibat Mega yang terlilit tali baja yang mengait siripnya. Sesaat kemudian kita diperlihatkan si Megalodon yang berhasil ditangkap. Semua kru merasa senang dan bergembira dan berfoto-foto untuk pamer SW. Tetapi sungguh-sungguh sangat di luar angkasa, Megalodon yang mereka tangkap sejatinya bukan Megalodon yang mereka cari. Sontak, serangan Megalodon asli memecah kebahagiaan dan membuat kapal terjungkir balik tanpa terkendali. Dari serangan si Megalodon yang sekian kalinya, kali ini beberapa kru turut berguguran satu persatu. Singkat cerita, akhirnya mereka meninggalkan tempat tersebut menggunakan perahu but. Tapi tiba-tiba, bagaikan tak terhilangkannya dahaga buasnya, si Megalodon mengejar dengan kecepatan sangat ngabret ala batan Mio Sporty 150cc yang suka digunakan ngedrag oleh barudak. Para kru pun akhirnya kembali ke stasiun dengan selamat meskipun beberapa teman mereka telah diterei Megalodon. Singkat kata, si donatur menyampaikan pidato 5 menit yang di akhir pidatonya dia menyatakan pembubaran Manawan sampai si Megalodon menghilang di lautan. I'm closing Manawan until the Meg is killed. Scene pun beralih kepada si donatur yang belum puas hingga terus memburu Megalodon dengan menggunakan bom hulu ledak besar. Setelah berhasil menumbangkan yang dianggapnya si Megalodon, alangkah terheran-herannya si donatur dan setelah dipastikan yang mereka bunuh bukanlah Megalodon yang menjadi targetnya. Pagi pun tiba, memperlihatkan situasi di dalam stasiun Manawan yang kacau, membuat seluruh kru Manawan menjengkelkan, sebab si donatur telah ngawadul akan menjemput mereka semua. We're gonna do this. A lot of people are gonna die if we don't, Meg. Why, man? Setelah para kru mengetahui kemana perginya si Megalodon dan akan menyerang daerah pantai pada turis, Asep dan kru memutuskan untuk melakukan misi penyelamatan atas nama kemanusiaan. Tak lama kemudian, si Megalodon telah sampai dan melakukan penyerangan yang sangat-sangat membuaskan, tetapi belum sampai membrutalkan karena keburu terpancing oleh umpan jebakan yang disiapkan Asep. Sesaat kemudian Asep dan si Megalodon melakukan aksi kejar-kejaran yang membuat Asep kewalahan. Tetapi karena kerjasama yang sangat epik, Asep dapat mengatasinya dengan mudah. Tapi saat rencana selanjutnya dimulai dan akan ditembakkan, Asep mendapat gangguan karena rudalnya macet. Pertarungan pun dilanjut. Kini Asep dengan segenap kemampuan jiwa raganya bertekad untuk melenyapkan makhluk maha buas tersebut. Setelah Asep melukai Megalodon, kini giliran Asep diserang habis-habisan. Asep pun keluar dari kapal selam dan langsung menghajar si Megalodon dengan sangat emosi menggunakan bambu runcing.
Setelah kejadian tersebut diperlihatkan dengan keadaan Asep dan kawan-kawan yang selamat serta sehat walafiat dan terbunuhnya si Megalodon yang buas di tangan Asep, dan film pun berakhir. Here's to being alive. Pojok People, pesan yang dapat kita ambil dari film The Meg adalah perkataan Bapak Dr. Zhang. We did what people always do. Discover and then destroy. Jadi sejujurnya siapakah yang merusak itu? Apakah alam yang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia? Atau umat manusia yang mengancam keberlangsungan alam? Sehingga alam menjawab atas keserakahan umat manusia dengan gaya bahasa yang syarat akan peringatan. Entahlah, terkadang manusia selalu mengkambing hitamkan perbuatan alamiah alam semesta dengan mengklaim bencana alam. Dan apakah kata bencana alam ini masih layak untuk digunakan dan diwariskan? Setelah begitu banyak kerusakan yang diperbuat oleh keserakahan umat manusia.